Menjua-jua manbandu krina, anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana beritandu semuanya anak-anak kami, harapan dan doa kami semuanya ya, dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Bagaimana dengan persekolahannya? Lancar semuanya ya, aman semuanya. Puji Tuhan ya, semuanya berjalan dengan baik, karena kami memang mau rajin belajar tentunya ya. Ini luar biasa begitu berkat-berkat Tuhan yang diberikannya di dalam kehidupan do. Oleh karenanya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di hari ini Tuhan masih memberikan waktu kesempatan kepada kami, secara khusus anak-anak kami remaja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menolong kehidupan kami dengan kuasa kasih Kristus, supaya anak-anak kami remaja bisa mengerti karena firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57. Beginilah karena firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini anak-anak kami remaja dalam pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama kita belajar karena firman Tuhan di 1 Korintus 15 ya, ayat 51 sampai 57 ini, di mana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, karena pemahaman mereka bahwa ternyata tidak ada kebangkitan orang mati. Selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Begitupun andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Begitupun binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar, kata Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Begitupun anak-anak kami remaja. Paulus menyatakan suatu rahasia. Apa itu rahasianya? Rahasianya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Artinya dalam pengertian umum, tubuh kebangkitan orang percaya akan menjadi seperti tubuh kebangkitan Tuhan sendiri. Secara lebih khusus, tubuh yang dibangkitkan adalah suatu tubuh yang memiliki kesinambungan dan ciri-cirinya yang sama dengan tubuh dari kehidupan ini, dan karenanya dapat dikenali. Seperti orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Nanti kita bisa baca lagi di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Artinya, walaupun sudah mati, orang kaya dan Lazarus yang miskin ini ternyata di penghakiman kekal, baik surga dan neraka, ternyata bisa dikenali. Dan apa intinya?
isinya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu, ternyata orang kaya ini dia tidak memperhatikan si Lazarus yang miskin. Dia suka memakai pakaian yang mewah dan selalu membuat pesta. Sementara Lazarus yang miskin ini, dia selalu mengharapkan supaya orang kaya ini memberikan apa yang bisa diberikannya, karena Lazarus sering sekali merasa lapar. Tapi orang kaya ini, dia tidak peduli kepada Lazarus yang miskin. Sampai akhirnya meninggallah orang kaya ini dan Lazarus juga meninggal. Tapi orang kaya ini, dia di penghakiman yang kekal, yaitu di neraka. Sementara Lazarus yang miskin ini, dia berada di surga bersama dengan Bapak Abraham. Artinya, kita juga sudah mendapatkan pengertian itu ya, karena firman Tuhan ini. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya, perbuatan-perbuatan kita, yang baik, yang jahat, semuanya kita akan pertanggungjawabkan. Tapi yang pasti, tetaplah kita setia melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu, dia baik sekali di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kami remaja secara khusus. Maka teruslah untuk berbuat yang baik. Poin berikutnya anak-anak kami remaja, bahwa Yesus yang bangkit menunjukkan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah, begitu ya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Artinya adalah kita juga dimenangkan dari dosa-dosa kita. Karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, kita beroleh keselamatan. Oleh karenanya anak-anak kami remaja, bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan, begitu ya? Secara khusus anak-anak kami remaja. Tentunya marilah anak-anak kami remaja, kamu tetap semangat dalam belajar ya. Ini juga menunjukkan kamu sudah menang dari rasa malas dulu. Begitupun ketika anak-anak kami remaja menghadapi masalah demi masalah, mungkin baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun itu, tetaplah selalu mengandalkan kuasa Yesus Kristus untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup saling menguatkan, dan senantiasa tetapkan berjalan dalam kasih Kristus. Kiranya damai Kristus memberkati kami semua anak-anak kami remaja. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Berkati semua anak-anak kami remaja Tuhan, tetap sehat, menjuah-juah, dan dalam segala aktivitasnya, cita-cita masa depannya, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, tetap pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, mujur melala.